Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Gilang Ramadan. Saya adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Informasi Bakti Pertiwi. NIM saya adalah 23010109. Di sini saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan di laboratorium, terutama laboratorium farmaseutika. Alat pertama yang akan saya jelaskan adalah Erlenmeyer. Sepertilah bentuk dari Erlenmeyer. Erlenmeyer mempunyai beberapa fungsi. Pertama, sebagai tempat untuk mereaksikan bahan kimia. Yang kedua, sebagai tempat untuk lautan yang akan dititasi. Yang ketiga adalah sebagai tempat untuk membuat lautan. Yang keempat adalah sebagai tempat untuk mencampurkan zat cair yang akan menjadi objek pengamatan. Alat kedua adalah corong gelas. Corong gelas mempunyai fungsi sebagai alat bantu untuk memindahkan atau memasukkan lautan ke wadah yang memiliki dimensi pemasukan yang lebih kecil. Alat ketiga adalah gelas ukur. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume suatu cairan atau lautan secara tepat dan juga tepat. Alat keempat adalah gelas beker atau gelas kimia. Gelas beker berfungsi sebagai wadah penampung yang digunakan ketika mengaduk, mencampur, atau memanaskan suatu cairan yang digunakan di laboratorium. Alat kelima adalah cawan penguap. Cawan penguap berfungsi untuk membantu melakukan pemanasan atau penguapan terhadap suatu bahan di laboratorium yang tidak mudah menguap. Alat keenam adalah mortar dan stempel. Mortar dan stempel berfungsi untuk menggerus atau menumbuk suatu bahan obat-obatan supaya menjadi halus. Alat yang ketujuh adalah gelas arloji. Gelas arloji berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan suatu bahan yang akan menjadi objek pengamatan. Kedua, sebagai tempat untuk meletakkan suatu bahan yang akan ditimbang. Dan ketiga, sebagai penutup gelas kimia ketika proses pemanasan atau penguapan. Alat kedelapan adalah kaca pengaduk. Kaca pengaduk berfungsi sebagai alat untuk mencampurkan atau mengaduk suatu lautan yang nantinya akan menjadi bahan obat. Alat yang sembilan adalah anak timbangan. Alat timbangan berfungsi sebagai acuan atau perbandingan ketika kita menimbang suatu bahan obat di laboratorium. Nah, selain alat yang tadi saya sebutkan, contoh alat yang kita gunakan ketika kita membuat suatu bahan obat di laboratorium farmaseutika adalah Pakamen dan juga spatel. Pakamen adalah kertas yang nanti akan kita gunakan ketika kita membungkus suatu obat, dan bahan obat itu dalam bentuk sediaan serbuk. Sedangkan kalau spatel memiliki fungsi yang mirip seperti kaca pengaduk, tapi spatel juga dapat kita gunakan sebagai sendok kecil untuk mengambil sediaan serbuk dan akan kita letakkan di kertas Pakamen. Itu saja, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.